Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama kita meluangkan waktu kita sejenak untuk kita bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat di hari ini, Rabu 25 Oktober 2023. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan bait yang kedua, Yesus menginginkan daku. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, atas berkat anugerah keselamatan yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari baru di pagi hari ini. Semua bukan karena hebat kami, tetapi semua karena kasih anugerah yang boleh Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami. Di pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami isi dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat 25 yang menyatakan, anak-anak Betel mencebohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Demikian pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi Sabda Bina Umat di pagi hari ini adalah bertahan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Elisa, sang nabi, kini sedang dalam perjalanan ke Betel
untuk melaksanakan tugas kenabiannya. Di tengah perjalanannya itu, Elisa berhadapan dengan orang-orang, dalam hal ini sekelompok anak-anak yang mencemooh dirinya. Cemoohan itu atas keberadaan tubuhnya, seperti yang terungkap dalam bacaan hari ini, naiklah botak, naiklah botak. Ejekan itu ternyata telah membuat Elisa tersinggung, dan dia pun yang memohon Tuhan untuk mengutuki mereka karena telah menghina dirinya yang adalah ciptaan Tuhan. Kata cemooh menurut KBBI artinya ejekan atau hinaan. Dan itu berkaitan dengan hinaan atau ejekan itu menyangkut fisik seseorang. Harus diakui terkadang orang yang dihina atau diejek akan membalas perilaku tersebut dengan ejekan dan hinaan atau bahkan dengan tindakan-tindakan fisik. Namun dalam kisah ini, Elisa tidak membalas dengan menghina atau mencemooh. Tetapi melalui doa, ia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Ia hanya memohon kepada Tuhan untuk mengutuki mereka yang menghina dirinya sebagai utusan Allah atau abdi Allah. Yesus juga pernah dicaci maki, dihina dan dicemooh. Bahkan ia mendapat kekerasan fisik. Yesus tidak pernah membalas dengan cemooh atau caci maki. Yesus tetap tulus mengasihi, bahkan mendoakan mereka. Paulus juga mengatakan, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Apa yang dialami Elisa bisa juga terjadi pada diri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi cemoohan orang? Belajarlah dari Yesus, bertahan, sabar menerima setiap hal, cacian maupun cemoohan. Sebagai orang-orang pilihan Allah, janganlah membalas tetapi kasihi dan doakanlah mereka. Ingat ajaran Yesus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah, doakan, dan biarkanlah Tuhan melakukan apa yang baik. Kutuk dan berkat itu adalah hak Allah. Demikian renungan Sabda Bina Umat di pagi hari ini. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424, bait yang keempat, Yesus menginginkan daku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami di pagi hari ini, untuk kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu juga yang mau mengingatkan dan mengajarkan kami, untuk memberikan kami kekuatan ketika kami dicaci, ketika kami dicemooh. Kami tidak boleh membalas dengan caci maki, tetapi kami harus mendoakan mereka. Kami juga harus bersabar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicaci, dicemooh,
tetapi Tuhan tetap sabar menerima semuanya itu. Ajari kami Tuhan untuk bisa melakukan semuanya itu Tuhan. Dan tuntun kami untuk kami selalu berjalan di jalan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Hosiana dimanapun berada. Tuhan mengenal dan Tuhan tahu segala pergumulan hidup jemaat GPIB Hosiana. Kiranya Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau menjawab segala seruan dan doa yang mereka naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Bapak Bambang Mulyantno, keluarga Bapak Marvin Mainaki, keluarga Bapak Jerry Cahyadi. Tuhan mengenal ketiga keluarga ini. Tuhan juga tahu segala pergumulan hidup yang mereka naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau menjawab segala pergumulan hidup yang ketiga keluarga ini selalu naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Tuhan selalu memberkati kehidupan opa dan oma dimanapun mereka berada. Berikan mereka selalu semangat sukacita Tuhan di dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati seluruh anak-anak dalam masa pembelajaran. Biarlah Tuhan selalu memberikan mereka hikmat daripada-Mu Tuhan. Tuhan berikan mereka kepintaran supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para lansia, janda, duda, dan anak yatim piatu. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan mengasihi mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, khususnya jemaat GPIB Hosiana yang pada minggu ini mengalami pertambahan usia. Tuhan kiranya mau memberikan mereka kesehatan, umur panjang. Begitu juga bagi jemaat Hosiana yang telah mengalami pertambahan usia perkawinan. Biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan rumah tangga mereka, karena Engkaulah kepala di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pendeta Bapak Mainaki bersama istri dan ketiga anak, menantu dan cucu. Tuhan berkati Bapak Pendeta. Berkati Bapak Pendeta dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai seorang KMJ di GPIB Hosiana. Biarlah Tuhan selalu memakai Bapak Pendeta semakin heran lagi dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang pendeta, khususnya KMJ di GPIB Hosiana ini Tuhan. Berkati istrinya yang selalu menopang dalam tugas tanggung jawab pelayanan, berkati anak-anak yang selalu menopang, begitu juga Tuhan memberkati kesehatan bagi Bapak Pendeta Mainaki di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis, baik itu diaken, penatua, beserta keluarga. Tuhan memberkati dan Tuhan juga selalu memberikan kesehatan bagi para majelis di GPIB Hosiana, supaya mereka selalu menjalankan tugas penuh sukacita, dan biarlah Tuhan selalu memakai mereka semakin heran lagi dalam tugas pelayanan mereka. Tuhan juga berkati seluruh unit-unit misionaris, dan juga Tuhan memberkati seluruh karyawan dan juga vikaris, koster, security, dan juga jemaat GPIB Hosiana dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, yang mana Tuhan tahu memasuki masa-masa kampanye di dalam pemilihan calon presiden dan wakil. Biarlah Tuhan selalu memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Berkati para TNI dan Polri yang selalu menjaga keamanan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan, dan biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan
keluarga mereka. Inilah doa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.